Assalamualaikum, perkenalkan saya atas nama Marcella Layuk dari Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Singkat saja, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu hakikat demokrasi dan demokratisasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yakni pengertian secara bahasa atau etimologis dan pengertian secara istilah atau terminologis. Yang pertama, pengertian etimologis demokrasi. Dari sudut bahasa etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kretos atau kretin yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos kretin atau demos kretos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Yang kedua, pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi. Bagian A, menurut Haris Soce, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Bagian B, menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan keselenggaraan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Bagian C, menurut International Commission for Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Yang ketiga, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi pada masa lalu dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan, tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang keempat, demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata-mata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekedar bentuk pemerintahan. Beberapa pendapat para ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kemudian, menurut Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik dikatakan demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Yang kelima, demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah take for granted. Demokrasi membutuhkan usahanya nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis. Yang keenam, demokratisasi. Di samping kata demokrasi, kita mengenal istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip
demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Adapun bagian B, demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi desa. Apakah bangsa Indonesia sejak dulu telah melaksanakan demokrasi? Menurut Muhammad Hatta pada tahun 1960, Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah dengan istilah rembuk desa di Jawa, musyawarah nagari di Minangkabau, Sakahe desa di Bali, Begundem di masyarakat Sasak, dan sebagainya. Indonesia masa lalu adalah demokrasi di tingkat bawah, tetapi feodalisme di tingkat atas. Demikianlah pendapat Muhammad Hatta. Demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Yang ketiga, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPU PKI antara bulan Mei sampai Juli tahun 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPU PKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada para founding fathers bangsa atau Suseno pada tahun 1997. Adapun bagian C, sistem politik demokrasi. Yang pertama, landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pada pembagian sistem politik, maka ada dua pembedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Menurut Samuel Huntington pada tahun 2021, sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara mengkehendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi. Yang kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok daripada sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Bagian A, ide kedaulatan rakyat, bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini atau teori kedaulatan rakyat menjadi gagasan pokok dari demokrasi, tercermin pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagian B, negara berdasar atas hukum. Negara demokrasi adalah juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material atau luas untuk mencapai tujuan nasional, tercermin pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ide kedaulatan hukum menghasilkan demokrasi berdasar butir pertama dan kedua. Indonesia adalah negara. Yang ketiga, mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintahan daerah yang memiliki hak otonom. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, sedang sistem pemerintahan presidensil.
Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian yang keempat, masa depan demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsiapan. Demikian ucapan Muhammad Hatta pada tahun 1960 atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan punya masa depan. Dewasa ini demokrasi telah menjadi tolak ukur tak terbantah keabsahan politik semua bangsa di dunia. Kemudian yang terakhir, bagian D, pendidikan demokrasi. Yang pertama, membangun kultur demokrasi. Berdasar pada uraian-uraian sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi atau struktur demokrasi dan perilaku atau kultur demokrasi. Meminjam analisis Gabriel Almond dan Sidney Verba pada tahun 1963 dalam buku yang berjudul Civis Kultur, bahwa kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur. Maka membangun masyarakat demokratis, bahwa usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat, atau Udin Winta Putra pada tahun 2012. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.